Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuter swasik ya. Bagaimana nih keadaan kalian bro ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua ya brother-brotherku. Asik ya. Oke, di kesempatan kali ini kawan-kawan ya tetap secangkir kopi dong harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini brother. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini memang Bitcoin itu masih mencoba gitu kan untuk mempertahankan price-nya di area 95 ribuan ya. Terus kalau kita lihat juga untuk kinerja daripada altcoin teman-teman ya tentunya belum begitu bagus juga. Mungkin kan gini ya. Tinggal 2 hari lagi gitu kan. Kita akan melihat teman-teman yang namanya meeting VOMC ya. Ini juga menjadi katalis bullish atau menjadi katalis bearish juga teman-teman ya. Kemungkinan kalau si jempol Powell itu masih hawkish gitu kan, masih mempertahankan suku bunga dan tetap tidak naikin, tidak nurunin, ya mungkin keadaan market akan seperti ini gitu ya. Tapi kalau statement dari jempol Powell nanti ya kan dia mau nurunin suku bunga gitu bro ya, maka di sini kita akan melihat volatilitas harga daripada sektor cryptocurrency itu akan apa ya? Mungkin mengalami kenaikan harga, bro, ya. Mantap jiwa. Oke bro, kalau kita lihat untuk chartnya Bitcoin dalam time frame daily ya teman-teman ya, dia masih bertahan gitu bro di area zona resisten konsolidasinya gitu kan. Jadi kalau dia masih bisa bertahan gitu bro di area 95-an lah ya, dia masih ada prospek nih untuk mengalami bullish ya kan. Tapi kalau dia udah ngejebol ya teman-teman ya dan tidak mau breakout lagi atau tidak mampu breakout lagi, maka next targetnya daripada si Bitcoin mungkin bisa sampai di kisaran harga sini ya bro ya, di kisaran harga 88 ribuan atau di area 90 ribuan lah ya, seperti itu. Coba kalau kita turunkan sedikit time frame-nya yaitu ke area 4 jam bro ya untuk melihat. Nah untuk saat ini kan terlihat sangat jelas ya di time frame 4 jam dia itu masih bertahan bro di zona area konsolidasi, kan dia udah breakout tuh ya, dia saat ini sedang retrace. Nah retrace ini ya kalau dia mampu mempertahankannya bro, ini akan breakout kembali gitu kan. Breakoutnya sampai mana ini bro ya, breakout terdekatnya itu di kisaran harga 100 ribuan bro, itu terdekatnya ya 100 ribu sampai di kisaran harga 103 ribuan lah ya, di area tersebut untuk breakout target berikutnya. Tapi kalau dia nggak mampu untuk breakout lagi, dia malah downtrend bro ya, maka price targetnya ini ada area zona apa ya, bisa dikatakan ini adalah area gap ya, orderan yang belum tereksekusi di sini bro ya. Ini juga bisa menjadi pemantulan harga juga, cuman ya mungkin dia bisa turun juga sampai di kisaran harga 88.000 atau di area 87 ribuan ya. Jadi kita lihat, tetap lihat nih perkembangan daripada Bitcoin nanti. Jadi katalis bullish ini nanti akan tetap terjadi pada tanggal 7 ya. Semoga saja apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan. Amin. Dan kali ini kita akan membahas perihal Cardano bro ya. Kalau kita lihat daripada Cardano dikutip dari Watcher Guru ya. Jadi dua alasan Cardano itu dapat melonjak 60% pada tahun 2025. Tepatnya di bulan apa? I don't know gitu ya. Belum ada yang tahu. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, pada awal tahun ya Cardano itu merupakan salah satu dari sedikit mata uang kripto yang memiliki peluang untuk meroket nilainya tahun ini. Meskipun pasar telah stagnan gitu ya kan, potensi itu kembali muncul. Para ahli sangat optimis terhadap token Cardano yang menunjukkan bahwa aset tersebut memiliki potensi lonjakan sekitar 60% selama sisa tahun 2025. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan peningkatan aktivitas perdagangan. Nah, aktivitas perdagangan di sekitar beberapa altcoin termasuk ada Cardano sedang meningkat. Volume perdagangan spot Cardano itu mencapai di area 700 juta US dollar teman-teman ya pada hari Kamis kemarin. Itu menurut dari CoinGlass. Nah, hal ini membangun tren yang dimulai akhir bulan lalu, di mana volume perdagangan harian pada hari kerja secara teratur melampaui 700 juta US dollar pada tanggal 25 April bro ya.
Katalis bullish berikutnya yang bisa membawa persentase kenaikan daripada Cardano tentunya dari ETF-nya juga ya. Kita ketahui sendiri beberapa altcoin itu udah diajukan ETF-nya, termasuk ada Cardano, Dogecoin, XRP, dan Solana bro ya. Tapi kemungkinan sih yang akan terapproval terlebih dahulu kalau tidak XRP ya Solana gitu kan. Nah selain itu Cardano telah melihat peluang untuk ETF di mana mencapai titik tertinggi di area 75% pada tahun 2024. ETF berbasis kripto menjadi perbincangan hangat di industri kendaraan investasi tersebut, membuka pintu baru menuju exposure yang lebih besar bro. Oke mantap jiwa ya. Nah, dimana kalau kita lihat untuk real chart daripada si Cardano sendiri, teman-teman, untuk orderan yang belum terrealisasi atau bisa dikatakan adalah area gap ini sebenarnya udah terrealisasi 50% bro ya. Jadi bisa kita lihat nih, ini swingnya sampai di sini bro, ini swing udah terrealisasi lah ya sekitar 50%. Cuman di sini kita ada titik pertahanan nih buat Cardano, mungkin bisa koreksi sampai di area 0,63an ya. Kalau Cardano di area 0,3an teman-teman, 0,63 ya. Oke, jadi di sini bisa lah ya untuk kita melakukan DCI daripada si Cardano. Semisal 0,63 ini ya bro ya, 0,63 ini ya, dia semisal harga Cardano bisa sampai di area 0,63 ya. Terus persentase kenaikan kurang lebih 60%. Jadi kurang lebih ya teman-teman ya. Harga daripada Cardano teman-teman ya, bentar kita perkecil dulu lah ya, perkecil dulu bro, belum kena ke atas gitu. Nah sampai sini kita ambil persentase pengukurnya. Semisal Cardano itu di area 64 lah ya, kita ambil untuk naik sampai di area 60%an bro, itu sampai di harga berapa ya, 40% aja di area 0,9 dolaran bro. Berarti kalau 60%an teman-teman ya, itu kurang lebih di area 1 dolaran, 1,1 atau 1,2 kayak gitu bro ya. Jadi memiliki prospek yang cukup mantap jiwa juga ya, kalau rezeki kita ya nggak kemana gitu bro ya, tapi tetap waspada dan hati-hati ya kan. Untuk saat ini si Cardano sih masih bertahan di area ini bro ya, karena ini area yang cukup ya lumayan kuat lah untuk menahan harga daripada si Cardano itu sendiri ya. Semoga saja dia nggak jebol ke bawah bro ya. Kalaupun nanti si Cardano ini jebol ke bawah gitu kan ya, ya kemungkinan dia akan menuju ke zona ini bro, ini ya. Ini udah ada trendline-nya ya, atau garis hitam ini bisa menjadi area support juga buat Cardano nantinya ya, untuk mempertahankan lah ya price-nya biar nggak dropping ke bawah. Cuman kalau ini bisa apa ya, bisa dikatakan ini dalam skenario bullish gitu kan, maka si Cardano ini berpotensi untuk mengalami rally kembali bro. Rally-nya sampai mana? Mungkin next targetnya itu bisa sampai di area 0,8 dolaran dalam waktu dekat, semoga saja ya bro ya. Kalau 0,8 dolar ini kejebol, nice, target berikutnya tetap di area sini bro ya, di kisaran harga 1,1 dolaran. Oke mantap jiwa ya. Jadi buat para komunitas Cardano tetap selalu aja kita nunggu pada tanggal 7 nantilah ya, keputusan daripada The Fed itu nanti akan seperti apa. Apakah memang akan bagus bagi sektor kripto atau memang akan cenderung apa ya, tetap kekeh gitu ya jempol Powell itu untuk menahan suku bunganya gitu kan. Tapi dari Donald Trump juga udah ngedesak nih untuk nurunin suku bunga. Semoga saja suku bunga turun ya bro ya. Oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.